Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Sebelum itu, mohon izin kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Mirna Sofia, SEMSI, dan kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sakira Ananda Satyawardani dan terdapat 3 anggota kelompok lainnya, yaitu ada Rismawati, yang kedua ada Siska Yulia Lestari, dan yang terakhir ada Dela Rizky Saputri. Mari simak penjelasan kelompok kami ya. Nah, di sini saya Sakira Ananda Satyawardani dengan NIM 25040200056 yang akan menjelaskan tentang definisi laporan keuangan dan definisi analisis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yaitu laporan yang menyajikan kondisi keuangan perusahaan atau organisasi pada periode tertentu. Biasanya laporan ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan perusahaan, contohnya kepada pemilik, kepada investor, kepada kreditor, atau bahkan kepada karyawan. Nah, sedangkan apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan yaitu proses penelaahan laporan keuangan atau proses mempelajari suatu hubungan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memprediksi dan mengevaluasi hasil kinerja dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan mengenai keuangannya pada masa sekarang ataupun masa lalu. Nah, ketika kita telah membuat laporan keuangan, maka selanjutnya kita akan menganalisis laporan keuangan tersebut untuk membandingkan kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang dan masa lalu. Apakah perusahaan tersebut mengalami peningkatan atau bahkan kemunduran. Nah, jadi perusahaan dapat dikatakan menyimpulkan atau menentukan perusahaan tersebut maju atau bahkan mundur. Begitu penjelasan dari saya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai jenis-jenis laporan keuangan serta tujuan laporan keuangan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan neraca. Laporan ini untuk menunjukkan posisi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua yaitu laporan laba rugi, digunakan untuk menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Di dalam laporan ini terdapat berbagai data seperti jumlah pendapatan, sumber pendapatan, hingga jumlah biaya dan jenis pengeluaran perusahaan dalam periode tersebut. Yang ketiga, terdapat laporan perubahan modal. Modal berisi jumlah jenis modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat itu. Laporan keuangan ini juga berisi perubahan modal serta sebab yang menyertainya. Laporan perubahan modal disebut juga dengan laporan perubahan ekuitas pemegang saham untuk jenis laporan perusahaan perseorangan. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan arus kas masuk yang terdiri dari pendapatan atau pinjaman pihak lain serta arus keluar yang berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Yang kelima ada laporan CALK. Laporan CALK merupakan singkatan dari catatan atas laporan keuangan. Format laporan keuangan ini jenis ini adalah memberikan informasi mengenai penjelasan yang dianggap perlu sehingga menjadi lebih jelas. Selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Terdapat 4 tujuan utama mengapa analisis laporan keuangan dilakukan. Yang pertama yaitu untuk penyaringan atau scanning. Analisis laporan keuangan ini ditunjukkan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan di masa mendatang. Yang kedua, untuk peramalan atau forecasting. Analisis laporan keuangan ditunjukkan untuk memprediksi kira-kira kondisi keuangan perusahaan di masa depan akan seperti apa.
Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang, apakah untung atau rugi. Yang ketiga, yaitu untuk diagnosa atau diagnosis analisis laporan keuangan ditunjukkan untuk melihat kemungkinan terjadi masalah dalam ruang lingkup bidang operasi dan keuangan, sehingga perusahaan atau pihak yang berkepentingan bisa membuat strategi untuk mencegah permasalahan itu terjadi. Yang keempat, untuk penilaian evaluation, analisis laporan keuangan ditunjukkan untuk mengetahui dan menilai prestasi manajemen keuangan, operasi, dan lainnya. Penilaian ini juga ditunjukkan untuk melihat kinerja karyawan dan melakukan perbaikan atas hal yang dirasa kurang. Selanjutnya ada teknik analisis laporan keuangan. Dalam melakukan analisis laporan keuangan, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu poin pertama, yaitu metode komparatif. Metode komparatif atau perbandingan digunakan dengan cara menggunakan angka-angka di laporan keuangan dan membandingkan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan tahun sebelumnya. Dengan cara lain, metode ini dapat membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau data yang signifikan. Sehingga metode ini juga dikenal dengan istilah metode analisis rasio. Metode yang kedua yaitu metode analisis. Metode ini menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun dan kemudian menggambarkan tren atau grafiknya. Oleh karena itu, metode ini membutuhkan bantuan pengetahuan statistik. Yang ketiga yaitu metode Common Size Financial Statement. Metode ini menggunakan metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk persentase. Adapun persentase yang dibuat biasanya berkaitan dengan jumlah yang bernilai penting. Misalnya, aset pada laporan posisi keuangan, penjualan pada laporan laba atau rugi. Metode yang keempat yaitu metode Index Time Series. Metode ini dihitung dengan cara menggunakan laporan keuangan dijadikan sebagai indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Biasanya, tahun dasar yang dipilih atau ditetapkan diberi indeks 100. Yang kelima yaitu ada analisis persentase perubahan. Teknik ini adalah bentuk analisis laporan keuangan yang sangat kuat. Dengan teknik ini, dapat dilihat bagaimana berbagai akun laporan laba rugi dan akun posisi keuangan tumbuh atau relatif menurun terhadap pertumbuhan dan penurunan penjualan total aset. Dan yang keenam yaitu ada analisis industri. Analisis ini melibatkan perbandingan perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan investasi secara finansial dibandingkan dengan industri lainnya. Jenis analisis ini sangat membantu manajer keuangan untuk melihat apakah ada penyesuaian finansial yang perlu dilakukan. Teknik penghitungan rasio keuangan biasanya digunakan untuk analisis ini. Dengan teknik ini, analisis harus yakin bahwa rasio rata-rata industri lain tersebut telah dihitung. Dengan cara yang sama dengan rasio untuk perusahaan yang dihitung saat analisis melakukan analisis industri ini. Tahapan dalam analisis laporan keuangan. Tahapan dalam analisis laporan keuangan terdiri atas 6 tahap, yaitu yang pertama menentukan tujuan dan konteks analisis. Pada tahap ini kita harus membuat pertanyaan apa yang akan dijawab melalui analisis ini, bentuk informasi yang dibutuhkan, dan sumber daya yang ada serta berapa banyak waktu yang tersedia untuk melakukan analisis. Kedua, mengumpulkan data. Pada tahap ini kita harus mendapatkan laporan keuangan beserta informasi lain seperti data industri dan perekonomian. Selain itu, kita juga diharapkan dapat menanyakan pertanyaan pada manajemen perusahaan yang dianalisis, pemasok dan pelanggannya, serta melakukan kunjungan langsung ke perusahaan. Ketiga, mengolah data. Pada saat mengolah data, maka mungkin saja diperlukan suatu penyesuaian terhadap laporan keuangan, menghitung rasio termasuk common size. Keempat, analisis dan interpretasi data.
Pada tahap ini kita menggunakan data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada saat penentuan tujuan. Menjelaskan apakah konklusi atau rekomendasi telah didukung dengan berbagai informasi faktual dan relevan. Kelima, membuat laporan rekomendasi. Pada tahap ini kita mempersiapkan laporan dan mengkomunikasikannya pada audiens yang dituju. Pastikan bahwa laporan yang dibuat sesuai dengan standar dan etika yang berhubungan dengan analisis investasi dari rekomendasi. Keenam, mengupdate analisis. Lakukan tahap ini secara periodik dan buatlah perubahan rekomendasi bila memang dirasakan perlu.